Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, hari ini kita belajar pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tapi sebelum kita belajar, kita baca doa dulu. Kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, sekarang Bapak absen dulu. Adina ada, Adina? Arya? Arya ada. Amelia? Pinky? Ada ya, ada semua, berarti dari semua ya. Kalau begitu, baiklah sekarang kita akan belajar mengenai sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran ya. Jadi sejarah masuknya Islam di Nusantara melalui perdagangan sosial dan pengajaran ya. Teori masuknya Islam di Nusantara yaitu ada 3 ya, yaitu teori Arab, teori Gujarat, dan teori Persia. Jadi teori Arab, teori Gujarat, teori Persia. Nah, teori Arab, dalam teori Arab atau Mekah dikatakan bahwa proses masuknya agama serta ajaran Islam ke Indonesia secara langsung dari Mekah maupun Arab ya. Proses masuknya agama Islam ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau pada abad ke-7 Masehi. Nah, teori Arab atau yang dikenal dengan teori Timur Tengah ini sendiri dipelopori oleh sebagian sejarawan yang diantaranya dari Apruf ya. Nah, itu teori Arab. Teori Gujarat yang dicetuskan oleh G.W.J. Derdes yang lantas dikembangkan oleh Snok Bakron, Pendapel, Sutarman BP ya. Kemudian hingga Sucipto Suparto ini meyakini bahwa Islam dibawa ke Nusantara oleh para pedagang dari Gujarat, India pada abad ke-13 Masehi. Nah, kemudian teori Persia ya. Teori Persia bahwa ajaran Islam masuk ke Nusantara dari bangsa Persia atau wilayah yang kemudian menjadi negara Iran pada abad ke-13 Masehi, didukung oleh Umar Abdul Hussein dan Hussein di Jayadiningrat Abdul Rahman Misno dalam Reposition Torah Collection ya. Kemudian lagi, nah masuknya Islam melalui jalur perdagangan sosial dan pengajaran. Jadi ada 3 ini, yaitu pertama melalui perdagangan, kedua melalui sosial, ketiga melalui pengajaran. Sekarang melalui perdagangan. Agama Islam mulai masuk ke tanah Sumatera pada abad ke-7 Masehi. Pada waktu itu di Sumatera sendiri sudah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya pada 683 sampai 1030 Masehi. Nah, itu akibatnya proses masuknya agama Islam di Sumatera mengalami sedikit kesulitan ya. Islam masuk melalui jalur perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Arab yang diliputi berdagang dari Mesir. Kita di ujung barat Pulau Sumatera ya. Kemudian jalur sosial Islam masuk ke Indonesia salah satunya berkat pernikahan, jalur pernikahan itu jalur sosial termasuk. Jalur pernikahan ini terjadi pada ulama sekitar abad ke-11 hingga ke-13. Para saudagar muslim dari Gujarat, Arab, Benggala dan lainnya menikah dengan orang Indonesia. Itu melalui jalur sosial. Sekarang melalui jalur pengajaran. Apa itu jalur pengajaran? Selain perdagangan dan pernikahan, Islam masuk ke Indonesia melalui jalur pendidikan. Jalur ini dibantu oleh para dai yang mengabdikan dirinya untuk menyebarkan Islam ke wilayah baru, salah satunya Indonesia. Itu adalah ada 3 jalur, yaitu jalur perdagangan, jalur sosial, dan jalur pendidikan. Ini sudah paham belum? Begitu silakan kalau ada yang bertanya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Yang penyaji kelompok A ini ya. Mungkin ada yang bertanya dari kelompok A, kelompok B, kelompok C, kelompok D. Ya dari kelompok D silakan, ada yang mau bertanya silakan. Ya silakan. Pak, silakan masuk ke
tiga. Ya. Pengalaman sosial pengadalan. Hmm. Di antara yang tiga tadi, yang mana yang paling dominan? Ya, bagus pertanyaannya bagus. Itu yang mana yang paling dominan ya? Yang paling dominan ialah yang paling bagus. Yang paling dominan melalui perdagangan karena pedagang itu berpindah-pindah tempat dan dari daerah berpindah-pindah tempat dari satu daerah ke daerah yang lain. Pertanyaan tanya jawab tadi sudah selesai. Sekarang kita berdiskusi ya. Sekarang kita berdiskusi, ada kelompok A, ada kelompok B, kelompok C, kelompok D. Sedangkan yang menyajikan makalah atau pelajaran adalah kelompok A ya. Nah, untuk itu silakan mungkin dari kalian di kelompok B, C, D ada tanggapan dari penyaji yang diberikan oleh kelompok A tadi. Ya. Kelompok A sudah membacakan makalahnya, sudah membacakan pelajaran yang terdapat dilihatkan di sini ya. Sekarang silakan kalian kelompok-kelompok lain menanggapi atau bertanya. Itu silakan ada yang bertanya dari kelompok mana? Kelompok B silakan. Pertanyaannya adalah selama Indonesia melalui perdagangan. Apakah ada cara lain yang lebih menarik orang masuk Islam? ya itu tanggapan atau pertanyaan dari kelompok B. Sekarang di sana yang menjawab. Jawab kelompok B ya, silakan kelompok B dan kelompok C ya, silakan yang dijawab kelompok C. Ya, itu pendapat kelompok C ya. Sekarang yang lain kelompok D, apa pendapatnya? Silakan. Apa pendapatnya? Ya, jadi kelompok B sudah menanggapi, kelompok B sudah menanggapi dari ini. Makanya diskusi kita sekarang kita simpulkan untuk menyimpulkan ini. Silakan yang menyajikan kelompok A apa kesimpulannya. Jadi kesimpulan kita diskusi saat ini yaitu Islam yang Nusantara Indonesia melalui perdagangan yang didorong oleh orang-orang Arab, Gujarat, dan Persia. Islam berkembang di Nusantara melalui sosial atau perkawinan dengan penduduk pribumi dan anak-anak raja. 3. Islam berkembang melalui pendidikan atau pengajaran di pondok pesantren, di masjid dan lain-lain. Ya, itu tadi kesimpulan hasil diskusi kita ya. Hasil diskusi kita. Jadi ada setelah kerja menandakan yang orang-orang arah negara pihak Islam untuk perkembangan Nusantara dari sosial perkawinan dengan penduduk pribumi dan anak-anak raja. Kemudian Islam berkembang dari pendidikan jadi pondok pesantren di masjid di tempat-tempat dan lain-lainnya ya. Nah, itulah hasil dari kesimpulan diskusi kita ya. Baiklah anak-anak, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan dapat bermanfaat apa yang kalian pelajari. Untuk minggu depan ada tugas dari Bapak, ya, ada tugas dari Bapak. Dari buku pelajaran tadi, untuk pelajaran kalian tadi ada soal-soal yang akan kalian jawab ya. Jadi ada soal-soal yang ada soalnya ya. Ada soal esai. Soal esai ada 10 soal esai dari pelajaran tadi. Tulis soalnya dan tulis jawaban uraiannya. Tulis ya. Minggu depan akan Bapak nilai, akan Bapak nilai. Jadi soal yang ditulis soal itu, kemudian uraiannya jawabannya ditulis di buku pelajaran kalian di depan buku. Setelah itu nanti akan Bapak nilai. Nah, karena waktunya telah habis, untuk itu kita akhiri pelajaran kita ini dengan doa akhir pertemuan ya, akhir pertemuan. Itu dengan ya, kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Itu
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam